Bagaimana sepatutnya kita menjadi seorang pendarma wacana yang baik di depan publik, di masyarakat, utamanya bagi seluruh umat Hindu yang ada seperti itu. Tidak terlalu over, tetapi juga harus ada taksu yang maksimal. Miwah, asapuna pisarane sejeroning nincapang kewagedan, ring sejeroning ngelaksana yang dane puni. Ketika kita melaksanakan ajaran moderasi beragama yang baik, di sanalah kita sebagai umat sedharma yang moderat. Tujuannya apa? Agar apa yang kita sampaikan, ilmu ajaran keagamaan yang kita sharing bukan hanya sekedar menyebarkan ataupun memberikan pembelajaran terkait edukasi agama saja, tetapi ada unsur penunjang, ada unsur pendukung sebagai ciri khas di dalam kita berdharma wacana itu sendiri. Yang mana ketika bersama anak-anak, kami tidak terlalu memfokuskan pada ajaran agama yang mendalam, melainkan lebih banyak sharing, bermain, bercerita. Yang mana ketika berada pada masyarakat umum atau halayak umum yang usianya senior daripada kami gitu, tentu hal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda adalah menuangkan isi dari kepala kita, kognitif kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang berbicara agama tetapi tanpa literatur, tanpa referensi, dan tanpa kutipan teks. Nah, tentu ini perlu kita imbangi dengan adanya lomba-lomba seperti ini sehingga melahirkan para dharma masyarakat yang tentu sesuai dengan menyebarkan dharma dengan melalui kitab-kitab suci. Jika membahas terkait dengan dharma wacana, itu selalu saya menyatakan atau menyampaikan ada yang namanya 4W1A. Apa itu 4W1A? Yang pertama itu adalah wiraga, W yang pertama, yang kedua wirase, wirame, wirupa, dan A yang lagi satu adalah anggah unggueng base. Jadi inilah yang dimaksud sebagai 4W1A. Yang pertama saya akan bahas terkait dengan wiraga. Bagaimana sepatutnya kita menjadi seorang pendarma wacana yang baik di depan publik, di masyarakat, utamanya bagi seluruh umat Hindu yang ada seperti itu. Kita harus paham dulu terkait dengan esensi apa itu dharma wacana. Kalau membahas terkait dharma wacana itu merupakan suatu penyampaian pesan-pesan dharma ke hadapan atau khalayak umum, utamanya yakni kepada sasarannya adalah umat Hindu sedharma. Nah, di bagian kita menyampaikan yang namanya wiraga berdharma wacana itu berbeda dengan yang namanya berpidato atau berpidato, dengan yang namanya berorasi, dengan yang namanya memberikan wejangan ajaran agama atau memberikan materi semata. Karena di dalam berdharma wacana harus ada estetikanya untuk membuat masyarakat ataupun orang-orang juga tertarik. Yang pertama, W-nya itu adalah wiraga. Dari cara kita menyampaikan, bagaimana tetanganannya tidak terlalu over atau terlalu lepas dari pakem dharma wacana. Cukup simpel saja, tetapi bisa mengena kepada masyarakat, kepada publik, kepada umat sedharma yang ingin menyampaikan. Jadi kalau saya membagi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya triangga. Triangga itu dari utama angga, dari bagian kepala sampai pundak. Madhya angga itu dari pundak sampai ke pinggang. Danista angga dari pinggang sampai ke kaki. Kalau di dharma wacana, wiraganya cukup sampai di bagian pundak saja atau di bagian madhya saja. Berbeda dengan pakem berpidato yang boleh lepas, boleh sampai ke atas. Tetapi permainannya di mana? Permainannya adalah di wirase. Kalau kita menyampaikannya tetanganannya simple, wirasenya bagus, secara tidak langsung ketika kita ingin menyampaikan dharma wacana yang kita sampaikan, pesan yang akan disampaikan pasti akan sampai dengan sempurna. Maka raut wirupanya ya, W yang selanjutnya terkait dengan wirupa itu harus jelas juga. Penggunaan ekspresi, gaya, mimik dan lain sebagainya sehingga dia satu, pakem kesatuan terkait dengan 4W tersebut. Yang selanjutnya ini ada yang disebut sebagai anggah unggueng base. Bagaimana kita menggunakan penggunaan bahasa yang baik dan benar, penggunaan bahasa yang efektif. Kalau misalnya menggunakan bahasa Bali, kita gunakan bahasa Bali yang sesuai dengan sorsinggih,
bahasa Bali. Menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan Dharma Wacana harus sesuai dengan penyampaian yang ingin kita sampaikan, penggunaan bahasa efektif yang baik juga. Sehingga pesan Dharma yang ingin kita sampaikan itu terdapat dengan baik untuk penyampaian Dharma Wacana yang kita sampaikan kepada umat sedharma itu sendiri. Dan perlu diperhatikan seluruh umat sedharma dalam berdharma wacana, kita harus menyelipkan minimal 2 ataupun 3 sloka sebagai bahan daripada memvalidasi apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan kepada umat sedharma. Tujuannya apa? Agar apa yang kita sampaikan, ilmu ajaran keagamaan yang kita sharing bukan hanya sekedar menyebarkan ataupun memberikan pembelajaran terkait edukasi agama saja, tetapi ada unsur penunjang, ada unsur pendukung sebagai ciri khas di dalam kita berdharma wacana itu sendiri. Sampaikan unsur slokanya, sampaikan di mana kutipannya didapat, sampaikan juga apa sloka yang kita gunakan sebagai bahan penunjang daripada teks ataupun naskah ataupun juga dharma wacana yang kita sampaikan di depan masyarakat. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, di sini saya ingin mencontohkan terkait dengan pakem 4W1A yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi terkait dengan wiraga, wirase, wirama kita bagaimana dalam berdharma wacana, wirupanya dan juga anggahangguing bahasa. Coba saya contohkan di dalam bahasa Bali terlebih dahulu. Misal dalam penyampaian yang pertama Om Swastiastunya tidak terlalu over, tetapi juga harus ada taksu yang maksimal. Dan lanjut ke bagian isi dan lain sebagainya. Saya contohkan sebagai berikut. Om Swastiastu. Idedani sareng sami sane banget tuang yang titiang. Sedurung titiang matur. Lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagi majeng reng ide sang yang widiwase. Duaning melarapan antu asung kertewara nugrahan ide. Nah itu di bagian pemabahnya. Kalau di bagian isi, ya, kita harus berisikan terkait dengan fakta, gambaran umum dari apa yang kita sampaikan dulu, baru nyambung ke bagian isi yang ingin kita sampaikan. Misal contohnya, kalau saya contohkan di dalam bahasa Bali, nanti saya akan contohkan juga di dalam bahasa Indonesianya. Idedani sareng sami sane banget tuang yang titiang, ngeninin indek murdan dharma wacana titiang iwau. Wenten tigang wibaga sani pacang aturang titian inggih punika. Sani ke pertama, napi punika sani ke baos dana punia, sani ke pingkalih. Napi mawinan dana punia punika becik ke angin sarana ngertiang raga. Miwah asa punapi sarana sejeroning nincapang kewagedan, ring sejeroning ngelaksana yang dana punia. Idedani sareng sami sane banget wangi yang titiang. Dana punia mawit saking kruna dana asa punika taler punia. Dana inggih punika, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Jika kita membahas terkait kerukunan umat beragama di era sekarang ini, kita sudah tidak asing lagi mendengar terkait dengan istilah moderasi beragama. Jika membahas terkait moderasi beragama, apa yang terbesit kiranya di benak umat sedharma yang berbahagia? Moderasi beragama ini sebagai salah satu jalan tengah kita dalam meningkatkan diri dan juga membawa diri kita untuk bisa berada di jalan tengah, tidak ekstrim dalam melaksanakan atau mengikuti ajaran agama yang kita laksanakan, tidak fanatik berlebih, dan juga berada di jalan tengah untuk bisa mengilhami atau menyadari ajaran agama sebagai suatu bentuk dharma yang utama. Ketika kita melaksanakan ajaran moderasi beragama yang baik, di sanalah kita sebagai umat sedharma yang moderat. Jadi dari sini kita harus tetap santai, harus tetap tenang juga membawakan dharma wacana yang ingin kita sampaikan sehingga pesannya bisa tersampaikan dengan baik di masyarakat. Idedani sareng sami sanuwang yang titiang. Sakadi
Megawati Sami Alit Kurniati, sampun Presiden Kelopah Kedua Negara. Baik, Om Swastiastu. Hari ini kita sedang menyelenggarakan Lomba Utsawa Dharma Wacana tahun 2025. Jadi tentu upaya kita ini adalah agar melahirkan para dharma pracaraka, para orang yang ahli dalam menyampaikan dharma atau menyampaikan ajaran-ajaran dharma kita melalui media lomba ini. Dan tentu harapan kita ke depan, adik-adik yang lomba ini tentu akan menjadi kader-kader dharma pracaraka untuk nanti bisa diaplikasikan kepada umat Hindu yang ada di lingkungannya, di pura dan sebagainya. Itu harapan besar kita. Oleh karena itu tadi saya tekankan bahwa yang membedakan Dharma Wacana dengan berpidato dan sambutan itu adalah satu kuncinya, yaitu ada kitab suci yang dikutip, kemudian diinterpretasikan, kemudian disampaikan, sehingga ajaran-ajaran Dharma ini tetap menyebar dan kemudian dapat disampaikan kepada orang-orang tepat. Karena akhir-akhir ini banyak orang berbicara agama tetapi tanpa literatur, tanpa referensi, dan tanpa kutipan teks. Nah tentu ini perlu kita imbangi dengan adanya lomba-lomba seperti ini sehingga melahirkan para dharma pracaraka yang tentu sesuai dengan menyebarkan dharma dengan melalui kitab-kitab suci, literatur suci, sehingga masyarakat itu terbuka ya, dan paham tentang di sini sumbernya, di sini referensinya gitu. Sehingga apapun masalah-masalah yang kita dihadapi oleh masyarakat kita dan sebagainya dapat kita selesaikan, sehingga selesai memberikan Dharma Wacana ini kita harapkan menjadi problem solving kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat itu bisa keluar dari masalah dan sebagainya melalui pendekatan-pendekatan ajaran agama Hindu Weda kita ini. Dan kita doakan kalian maka Utsawa Dharma Wacana 2025 resmi dibuka. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninyoman Rasti Darmayanti selaku Ketua UKM Dharma Wacana periode 2025 UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari ini kami sedang melaksanakan program kerja terbesar kami di UKM Dharma Wacana, yakni Utsawa Nasional UKM Dharma Wacana, bersama Ketua Panitia saya, yakni Gede Agus Bisana. Yang mana pada hari ini kami melaksanakan program kerja ini bukan hanya semata-mata untuk merealisasikan apa yang sudah kami susun dalam rapat kerja, namun juga untuk berdaya untuk anak-anak yang ada di sekitar dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Karena bagi kami sebagai generasi muda, bukanlah hal yang sulit untuk menyebarkan ajaran Dharma itu sendiri, terkhususnya kami di UKM Dharma Wacana. Nah, melalui berbagai program kerja yang kami punya di UKM Dharma Wacana, oleh karena itu, menurut kami sebagai generasi muda, kamilah yang mempunyai kesempatan untuk menggaungkan ajaran Dharma itu sendiri. Sesuai dengan jargon kami, Pendharma Wacana Muda yang berbicara. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk kami berdaya dan berdampak bagi masyarakat sekitar, bukan hanya untuk sebaya kami di umur perguruan tinggi, tapi juga kami ingin berdaya dan berdampak untuk anak-anak yang ada di sekitar kami. Seperti program kerja kami, yaitu Pasraman Kilat, yang mana kami berdaya di tengah-tengah adik-adik yang ada mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Nah, melalui program kerja Pasraman Kilat itulah kami menuangkan segala ide, aspirasi dan juga apa yang kami punya, apa yang kami pernah dapatkan dalam pelatihan di UKM Dharma Wacana, kami sharing kepada mereka. Bukan maksud kami untuk menggurui, tapi adalah tujuan kami untuk menjadi orang yang berdaya dan berdampak. Kemudian sebagai generasi muda, tentu bukan hanya di kalangan anak-anak dan juga umur sebaya, tapi kami juga ingin menampilkan diri kami, khususnya di UKM Dharma Wacana itu kepada masyarakat atau halayak umum. Nah, ketika berada pada halayak umum, anak-anak maupun umur sebaya kami, tentu kami di UKM Dharma Wacana dalam pelatihan itu diajarkan bagaimana kami bisa menempatkan posisi, situasi, dan kondisi. Yang mana ketika bersama anak-anak, kami tidak terlalu memfokuskan pada ajaran agama yang mendalam, melainkan lebih banyak sharing, bermain, bercerita. Seperti program kerja yang kami laksanakan di Pasraman Kilat, itu kami memberikan yang namanya
MC berbahasa Bali dan juga Mesatwa Bahasa Bali. Yang mana itu adalah salah satu cara kami untuk tetap menerapkan kepada mereka berbicara di depan umum, berani untuk berpublic speaking, tetapi dalam konteks yang bisa mereka pelajari dengan cara bermain seperti Mesatwa Bahasa Bali, seperti itu. Kemudian ketika kami berada atau ditempatkan dalam posisi masyarakat, itu kami juga harus menempatkan tahu situasi kondisi atau yang disebut biasanya dengan desa kalepatre. Yang mana ketika berada pada masyarakat umum atau halayak umum yang usianya senior daripada kami gitu, tentu hal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda adalah menuangkan isi dari kepala kita, kognitif kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, pengalaman-pengalaman yang pernah kita dapatkan, kita sharing untuk masyarakat umum. Itu juga bukan bermaksud untuk menggurui, tapi untuk membrandingkan diri kami, karena salah satu hal yang paling kita gaungkan di UKM Dharma Wacana adalah personal branding tentunya. Bagaimana mempersonal brandingkan diri kami di UKM Dharma Wacana melalui public speaking. Seperti itu. Demikianlah yang dari apa yang dapat saya sampaikan tadi. Kami juga menekankan bahwa kami di UKM Dharma Wacana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar itu mempunyai tagline Mahasadana Nawasana, Pendharma Wacana Muda yang muda yang berbicara.